tasawuf, tentang bab kewalian, tentang yang munafik ya. Memulai ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Apa dia? Wah, kok nyesatno wong piro? Kenapa lanjut jawab anakku? Kenapa, Des? Kenapa? Ayo, Kenapa? Di. Kenapa, Dik? Kok nyesatno wong piro kok pisan? Kenapa? Kon bajing anak buahmu iki nyesatno wong piro kok? Kenapa? Ayo. Kenapa kamu jawab anakku? Kok apa cangkem itu cangkem gajal Kenapa kok kamu niku? jawab anakku? Kenapa? Kok pulang apa dajal pulangmu ya pulangmu dhewe nang neraka kono dajal. Wah. Cangkemmu iki gak kena dipercaya wali apa kon niku. Wali murid. Nyesatno wong. Wali murid jawab dia anak, bukan dia anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Selamat malam sahabat Gus Itis Official dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan malam hari ini di bulan suci Ramadan kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Allah turunkan rahmat sebanyak-banyak yang di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan karena di bulan suci Ramadan ini Allah bukakan pintu rahmat sebanyak-banyaknya. Marilah kita isi dengan amal-amal yang mulia. Malam hari ini kita akan membuat video yang mana lagi video ini berjudul mengaku seorang wali tapi diduga loh ya, ini cuma diduga, nanti kita interogasi. Mengaku seorang wali tapi digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kenapa saya sebut negatif? Berdasarkan informasi tamu yang datang karena hasilnya itu dengan cara yang haram. Pakainya cara kerjanya dengan cara yang haram. Seperti penipuan ya. Kita bicara tentang wali. Allah menciptakan ilmu itu ada 4. Yang pertama irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karomah, yang keempat adalah istidraj. Ya. Apa itu irhas itu? Irhas itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada para nabi cuman sebelum jadi nabi, itu namanya irhas. Contoh Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diutus menjadi Rasul, beliau ketika berjalan itu matahari selalu mengikuti, sinar matahari selalu mengikuti, rembulan luar biasa, itu namanya irhas. Jadi sesuatu kelebihan yang dianugerahkan kepada para nabi cuman sebelum diangkat menjadi nabi, namanya irhas. Yang kedua yaitu adalah mukjizat. Apa mukjizat itu? Anugerah yang diberikan Allah kepada para nabi yang sudah diangkat menjadi nabi, sudah diangkat menjadi rasul. Itu adalah mukjizat. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, oh ini dapat mukjizat, oh ini dapat mukjizat, itu tidak ada. Ya, karena mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, para anbiya. Makanya hati-hati. Salah bahasa nanti ya. Wah, dapat mukjizat ini, tiba-tiba sembuh dari penyakit yang divonis mati oleh dokter. Bukan mukjizat, nggak berlaku ya. Karena mukjizat ini anugerah yang diberikan Allah kepada para anbiya yang sudah diangkat menjadi nabi. Tuh. Yang ketiga adalah karomah. Karomah ini adalah anugerah yang diberikan kepada para hambanya ya, para kekasih Allah, para wali min auliya illah. Itu namanya karomah. Paham ya sampai sini karomah? Yang keempat yaitu istidraj. Apa istidraj? Istidraj ini ya juga kelebihan juga, kehebatan juga, tapi tidak ada campur tangan dari Allah. Itu namanya istidraj. Dia bisa kaya raya,
Dia sakti, tidak mempan dibunuh, tidak mempan ditembak. Tapi nggak ada campur tangan Allah, nggak ada kekuatan Allah, melainkan kekuatan iblis. Itu namanya istidraj. Ini harus paham. Jadi 4. Sama-sama hebatnya, sama-sama saktinya, sama-sama membuat kita kagum. Tapi harus bisa membedakan mana itu irhas, mana itu mukjizat, mana itu karomah, dan mana itu istidraj. Seperti yang saya contohkan, pernah saya ceritakan, mungkin ada di video sebelum ini ya, atau di channel lain. Ada yang upload video ini. Kalau nggak salah pas saya ada pengajian pernah menyampaikan, ada salah satu seorang, orang ini tangga saya sendiri. Luar biasa kehebatannya. Sakti lah ibaratnya gitu ya. Dia juga kaya raya, kaya sekali. Dia punya anak 4. Dia juga sakti, kaya raya, semua orang tunduk lah. Semua orang tunduk, ada yang berani mengusik dia. Nggak ada berani, jangankan ngusik, ngerasa dia gak wani. Itu. Dia bilang, kamu besok mati. Besok juga mati gitu orang tersebut. Hebat nggak? Hebat kan? Nanti akan ada orang mati desa ini. 2 orang. Ternyata yang disebutkan juga betul. Nanti akan ada orang kecelakaan di depan rumahku. Ternyata juga betul. Nah, menganggap orang ini paling hebat. Kaya juga, disegani, dihormati. Suatu ketika orang ini meninggal, singkat cerita ya, saya potong ceritanya. Suatu ketika orang ini meninggal, dia wasiat sama anak-anaknya. Ketika saya meninggal nanti jangan sampai ada satupun yang masuk ke kamar saya. Bahkan kalian sendiri sebagai anakku, jangan sekali-kali masuk ke kamar saya. Itu katanya. Kalaupun saya mati, jangan sampai dibongkar kamar saya. Jangan sampai kalian masuk. Ada satupun yang masuk. Suatu ketika 40 harinya, sampai 100 harinya, sampai 1000 harinya. Ini ada perselisihan di antara putra-putranya. Penasaran, ada salah satu putranya penasaran pengen bongkar. Pengen masuk ke kamarnya. Tapi yang 3 tidak boleh menghalangi. Yang satu putra itu mengatakan, kalau saya nggak boleh masuk, lebih baik saya nggak putus nasab lah. Itu ya, nggak apa-apa saya nggak diakui keluarga sama kalian. Akhirnya berdebat sampai akhirnya bertengkar, ya, perang dingin. Suatu ketika singkat cerita, lebih baik saya mati daripada saya nggak boleh masuk ke kamar. Ya kalau saya masuk ke kamar itu babak, kelakuan bapak itu baik, tapi kalau buruk, melanggar syariat. Singkat cerita akhirnya memaksa masuklah ke kamar itu. Ya namanya sudah 1000 hari ya, pasti pengap lah kamar otomatis. Baunya pengap. Tapi harum, kamar itu harum semerbak. Dan ternyata subhanallah, kamar tersebut pemirsa, yang sudah 1000 hari gak pernah dibuka, dikelilingi, baunya masih harum. Tiba-tiba di kamar mandi, apa yang terjadi? Masuk ke kamar mandi ternyata banyak Al-Quran berserakan di kamar mandi itu, ya, dirobek-robek di kamar mandi di Al-Quran, dan yang paling banyak di kloset, di WC, ayat-ayat Al-Quran. Seketika itu shock lah putranya. Berarti bapak ini kalau buang hajat, buang air besar pasti nginjak Al-Quran. Sampai sini paham ya? Jadi kalau Anda pengen sakti gampang, Anda pengen hebat gampang, dengan jalan istidraj itu. Misalkan pengen santet orang, ya gampang. Tinggal Anda ambil rambut orang tersebut, bungkus dengan kain kafan, Anda datang di kuburan, tinggal buat sugesti saja. Tinggal buat sugesti, ini orang yang harus mati. Ini orang harus mati. Tinggal gitu, terus Anda harus murtad syaratnya. Anda harus murtad, keluar dari syariat, keluar dari Islam. Anda membangun sugesti di kuburan itu, seketika kekuatan dari iblis otomatis di situ. Tidak akan ada yang menyembuhkan kecuali saya, bilang gitu kan Anda. Membangun sugesti di situ. Nah itu juga akan terjadi pemirsa. Nah istidraj inilah yang nomor 4 ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Jalan pintas untuk jadi hebat, jadi sakti lewat jalan istidraj itu. Quran diinjak-injak. Nah, seperti itu. Jadi ada orang sakti, ada yang aneh, ada yang ganjil, nggak pernah melakukan ibadah, berarti orang ini saktinya bukan murni karomah, bukan mukjizat, bukan apa irhas, tapi ini adalah istidraj, dan banyak sekali kita jumpai. Ya.
Jadi langsung aja kita akan masukkan sosok Sukma yang diduga mengaku sebagai wali. Duga mengaku sebagai wali, informasi yang saya dapat. Terus orang tersebut menipu pengikut-pengikutnya dengan cara yang jelek. Ya kalau dan cara yang baik ya. Caranya jelek. Lakukan segala cara, halalkan segala cara, meski keluar dari syariat. Ya, itu yang nggak boleh. Anda boleh menuruti hati Anda, kata hati Anda, asalkan tidak keluar dari syariat. Selagi tidak keluar dari syariat, tapi kalau sudah keluar dari syariat, ini berbahaya. Ya, langsung saja kita akan masukkan ke dalam raga Ki Ageng Praitno. Sudah tadi, sudah dicek, Ki, cross check. Silakan. Saya tarik kan. Foto-foto nih ya. Nyaman lupa nanti tadi. Silakan. Monggo Pak, nanti jenengan langsung tanya aja. Bahasa Indonesia Pak. Dipegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sampeyan roh aku sapa? Siapa tahu saya siapa? Sapa? Budi. Budi. Sampeyan takok sampeyan sekarang di mana? Bener enggak sampeyan ngaku wali? Bukan ngakulah wali. Bener enggak? Loh, aja ngono. Ini ada saksi nih. Sampeyan kenal bojoku? Kenal sama istri saya? Mas? Hah? Benar. Pernah minta uang dengan ngaku sebagai wali? Kenal anak saya, Eka? Anak buahku. Anak buahmu. Bener nggak ngaku wali? Sampean? Anda ngaku wali? Gak tak sebut nama nih sampean. Mulai dari kandungan, wali irsyad. Sing nyuapi Kanjeng Nabi. Bener nggak? Loh, ayo mandang saya. Sampai datang ke rumah tak ajeni. Kok tak ceritani uang dari mana? Sampean sing nyuruh anak buah sampean itu untuk mbading gak carane. Tak ceritani. Loh, ayo ngadap saya, lihat saya. Silakan cerita dulu. Tak ceritani. Ya. Sampean melalui anak saya sing ngambil tri 20.500.000 gak kebayar dari Sumbawa. Itu uangnya anak yatim. Terus? Satu. 2 as pabrik panjang. 19.600.000 itu uang rencana untuk umroh. Wis Mati gitu. ya. Sing 7 juta. Iki sing besar-besar sing nagih ke saya. 7 juta ini orang PHK mau dibuat modal. Sing 4 juta ini uangnya janda. Semua nagih ke saya. Uangnya katanya diberikan ke sampean. Istri saya itu sik hidup, sik meger-meger, sampean minta uang 5 juta. Setelah itu dikembalikan diminta uang 20 juta.
Nggak dapat yang 5 juta sampean minta kembali. Bener nggak? Melek gak iso, Pak. Ayo, ini. Apa? Apa gak iso melek? Mantuk. Oh, melek. Apa jagongan? Ayo, ngomong. Jari sok dadi kerisno. Kenapa sampai nggak ngomong ke saya, ke ini, orang-orang ini, anak saya, si istri saya. Sampai tahu toh sering lihat status saya jam sekian sih keliling. Kenapa menghubungi istri suaminya nggak di rumah? Sampai sakti ya? Hah? Enggak. Loh, aja ngomong. Enggak, saksinya akeh. Wali kok. Lek enggak ngasih uang dijatah masuk neraka. Lek mak, dilalekno ke orang tua, dilupakan ke orang tua, ke anak-anaknya. Maksudnya anak-anak cucu-cucu saya. Gak oleh ketemu, tidak boleh ketemu sama orang tua. Istri saya tuh ada, nggak boleh ngaji. Kok ngomong enggak? Sampai tak aja ini datang ke rumah. Kurang aja nih apa saya? Kenapa gak ngomong ke saya? Ngomong apa, Pak? Ngomong apa? Hah? Saya tuh gak pernah bilang saya wali. Hah? Yang bilang saya wali, saya mempunyai sekelompok anak buah. Ucapan saya suruh sana, saya suruh sana. Itu gak ada yang gagal. Lalu anak buah saya itu memanggil saya wali. Kalau saya sendiri gak pernah saya itu bilang wali. Anak buah saya targetnya sana, cari uang sana, itu gak pernah gagal. Jadi anak buah saya itu yang bilangnya saya itu wali. Bahkan target yang saya targetkan, saya pun itu ditarget. Sopo sing narjet? Atasan saya itu masih ada. Sopo? Aku ngerti loh atasannya sopo. Abi kan? Iya. Khoiro apa iku? Abi. Roiko apa iku? Iki loh istri saya ngomong. Sebentar. Tadi kalau nggak salah, sampean bilang bukan wali. Sebentar, saya Gila, bilang gila. gitu. Coba sih, melek sama Melek. aku. Ya. Melek, Ayo. melek sih ngomong. Ah biasanya kak ngono kok, biasanya ngomong kopi pahit, betah melek kok. Ah, saya itu mending ngantuk, kok mesti aku. Melek awak. Ayo. Halah, Ah. halah, wong biasanya lek turu kok jam 4 ah. Lek turu sekatine subuh baru jam 5 baru turu kok tangane saksi jam hidup. 6 jam 7 baru tangi. Jarine ngono. Jarine wali irsyad. Ngono. Aku lo mulai di gini kandungan Bahasa Indonesia. dibilang kanjeng Nabi. Katanya tuh gitu. Mulai di kandungan sudah disuapin sama kanjeng Nabi. Gitu. Aku sudah kenal sama kanjeng Nabi. Mulai di kandungan. Jadi aku bisa bicara sama kanjeng Nabi. Siapa yang bilang gitu? Yang bilang gitu dindilam siapa yo? Aku ya lali yo. Ayo. Kalau nggak gitu Jawaban. sama minum kopi sama rokokan kok. Tapi aku ya lali, siapa yang bilang gitu? Ngaku wo. Lek pancen laki-laki jantan ngaku wo. Saya harus ngaku gimana? Kon ngaku tak jabel bosoku. Bener. Silakan. Tak jabel bosomu halus omongmu anjene. Kon halus ngomongmu. Loh, Kamu datang ke rumah tak ajeni. Buka otak nuranimu. Anak buahmu diantaranya anakku kok target uang. Ngomong sendiri loh iki saksine seono. Target jari ini bilangmu uang iki mbajing mbok apa lek mlebu masuk ke kamu dadi halal. termasuk gurunya jadi halal.
Itu yang bilang siapa ya? Sopo sing bilang seperti itu? Akibatnya aku, saya sing ditagih wong. Siapa ya yang Ini ngaku loh, anak-anak ini ngaku. Kalau kamu ya ditagih orang, larikan ke orang tuamu. Kalau kamu jantan, ngomong deh aku langsung. Kamu katanya bisa masukkan ke surga, dapat jatah berapa kapling di sana. Bu, aku nempel 1, tapi buktikan dulu. Kan pernah sudah dikasih buku aja kan. Buku apa itu? Lebih baik aku baca buku porno daripada buku yang menyesatkan. Karena buku itu ya nggak usah dibaca, wong sing orang baca saja seperti Anda. Kelakuannya seperti itu. Bu, melek talah melek. diingat-ingat, lek kamu masih menamakan diri manusia, nuranimu itu loh dipakai. Coba bayangkan, kamu mutus silaturahmi antara anak dengan bapak. Nggak boleh menemui saya sebagai orang tuanya. Itu tuh wali itu. Itu loh yang aku. Ini suaminya kerja jauh. Kamu suruh nyari uang sesuai nggak dengan syariat Islam. Nggak, suaminya nggak di rumah dihubungi suruh cari uang. Bener nggak? Coba jawab itu aja, Bang Wali. Saya juga wali, saya wali murid terus terang. Coba jawab itu aja. Satu ini, suaminya ini ada di Jombang. Kerja nggak kenal siang, nggak kenal malam. Kamu suruh cari uang. Minta 5 juta. Setelah itu kamu minta lagi. Kamu berikan minta 20 juta. Loh, aja diam. Gitu. Saya enggak kurang-kurang ngajeni menghargai kamu. Tapi kamu rusak anak saya kayak seperti ini. Sing dimakan itu uang anak yatim. Uang yang mau untuk umroh. Uang daripada orang yang di PHK. Opo enggak nangis saat ini? Orang janda sing uang itu uang anakan dipinjam. Sampai anak saya makan minta uang ibunya. Coba nuranimu itu loh, ya opo sih? Wis kamu nggak ngakoni sebagai wali. Tapi coba saya tanya nuranimu, lek uang anak yatim terus dimakan. Lek anakku sampai dapat uang segitu, hidupnya itu nggak sampai kayak sekarang lari dari satu tempat ke tempat lain. Setelah nagih anak saya, nggak dapat dia nagih ke rumah saya. Aku gegeran, saya gegeran, sering gegeran karena bukan pola tingkah saya. Anak buahmu ditarget, saya tanya maksudnya target itu apa? Opo? Mau apa? Rokokan? Saya tahu rokokmu Sampurna. LE. Iya. Ampun amin. Gelem. Kok meneng? Kenapa? Kenapa kamu nggak mau ngomong ke saya? Lek kamu wali punya kelebihan dan lain-lain. Rokokan nggak kena pelanggaran. Hidup di dunia itu apa sih yang dicari, Pak? Loh, saiki saya tanya wali. Menungso jin itu diciptakan di dunia untuk apa? Semata-mata untuk beribadah, berbuat baik, beribadah. Jangan salah pikir. Ya, wis coba ngomong tak rungokno saiki. Jin yang ada di dunia itu ya ciptaannya Gusti Allah. Oh iya, selain Gusti Allah iso anak sing nyiptakno. Ada yang jahat, ada yang enggak. Ya, Manusia pun begitu. Khotbah tak rungokno. Ceramah tak rungokno. Aku gak ngerti agama tapi akeh ustaz-ustaz sing pinter.
Kok tak balik tok, aku lek balik gampang kok gremjang gitu ae tak balik. Ayo ngomong soal agama akeh ustaz akeh ini Gus. Wis. Wis, ayo terus. Berapa kali sampai ditipu sama anak bapak? Gak terhitung. Gak terhitung. Saya cuma, Hah? saya itu cuma mengelola pemikiran anak buah saya agar dipercaya sama orang. Agar apa? Percaya sama orang. Betul. Target-targetnya yang sudah didaftar itu sudah saya masukin. Agar gak sampai gagal. Itu gak cuma amalan tok. Itu pun ya diizini sama Allah. Kalau gak diizini ya gak bisa. Iki paling temen lah iki. Jero iki. Ilmumu jero iki. Si aku takok Gusti Awamu, iku apa ya Gusti Awaku? Gusti Awane ini, orang-orang ini, ustad-ustad kiai ini. Sebabnya ustad-ustad itu gak pernah ngongkon aku bajing. Gitu loh. Aku cuma saya tanya itu. Lek sama Gusti Awane sama, itu kita bisa ngomong, jalan. Sama. Oh sama ya? Gusti Allah sama. Oh gitu ah. Tapi di dalam keluargamu kan gak sama. Sama anakmu yang satu sama satu apa sama? Ya enggak sama namanya anak, tapi lek Gusti Allah ya sama. Apa kiai ini apa sama? Oh iya wis. Saiki lek Gusti Allahmu sama Allahnya orang-orang ini. Kenapa Gus-gus kiai itu kok gak pernah ngongkon aku bajing, ngakali duwike arek yatim. Sing langsung bawa 20.500.000 itu jelas-jelas anak yatim. Kenapa? Apa ya Allah itu nyuruh umate delek duit mbok iki jalan halal mbok haram. Saiki ngambil uangnya anak yatim itu halal apa haram? Saya tanya ke sampean Bang Wali. Saya tanya itu jawab. Haram kan cuma di ucapanmu. Loh ya iki. Gusti Allah kan gak pernah ucap haram. Loh. Perintahe, terus dasarnya perintah itu apa? Bukune ono Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu ada dudu ono, aku goblok soal agama. Ayo dudu ono ini. Engko tak buka nglawan orang tua, gak boleh berhubungan dengan orang tua. Padahal aku teko ustaz, teko kiai masih ngaji ngisor jembatan. Ngrungokno. Itu yang harus dimuliakan orang tua dulu. Lah lek wis enggak oleh berhubungan dengan orang tua. Jawab Wali. Kemau sing haram kalau tidak boleh menghubungi orang tua. Apa saya sama ibunya iki ngajak anakku nang ngene jalan sesat. Kaya Ibrahim, Bapak Ibrahim itu. Ini kayak contoh. Anda enggak tahu anak saya sudah dipanggil ke sini Sukmani. Ngomong jujur. Kamu target. Uang halal haram melebu nang masuk ke kamu katanya halal. Ya. Ya. Jempol itu. Dia pasti masuk surga. Masuk swarga. Ya. Dapat berapa kapling sampean tak tanya. Aku pesen siji lek pancene seakan-akan Anda itu di atas kekuatan Allah. Karena surga neraka itu hak mutlak Allah. Bukan seperti Anda ini. Aku takut. Orang masuk surga itu karena amal perbuatannya apa karena ridha Allah. Kok Anda sebagai makhluk ciptaannya Allah wani nentokno kalau orang ini masuk surga? Karena uang halal haram itu. Gak haram itu, Pak. Loh, lawang bading duwike arek yatim, anak yatim. Bading uangnya uang yang mau dibuat umroh, biaya umroh sama Abah Rofi'i. Bading orang sing menderita karena habis di PHK. Mulai sampean punya pedoman dewe, buku karangan dewe, gak ero.
Ini ono ustad, ono Gus, ono kiai. Ayo sampean ngomong dasare bukune apa, kitabe apa. Iki sing nyesatno. Kitir-kitir saka webrang eta. Waduh, iki nyareneh iki. Woe lintah. Wah, Kembange rembulan. rokokan ambek aku. Delok niki lho wong tuamen iki lho sing nyambut gawan. Saiki ngubungi bojone wong. Saya tanya ya. Suaminya enggak ada di rumah. Oh, itu termasuk halal juga ya. Suruh cari utangan. Lek bojone, lek suaminya marah-marah suruh ninggal. Wah, pelajaran sampean tuh baru ini. Sabar. Oh, yo sabar lek aku. Lek gak sabar sampean gak masuk rogo iki mbuh wis kedadeane. Semua itu ada hikmah. Maha pengasih, Betul, maha penyayang. betul. Wis. Terus, Manusia berbuat apapun di dunia tetap dikasih, tetap disayang, ya kan? Dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim. tak. Terus, Al-Quran diturunkan untuk apa? Lek ngono. Panutan umat muslim Supaya berjalan di arah yang benar. loh, lah ya itu. Tapi tetap saya dikasih. Gak percaya ngasih ngakali, masalahnya awakmu ngakali. Buktinya, Heeh. uang yang disalurkan sama saya Salurno nang opo? Saya tanya dulu. lancar kok. Ya iya. Lek lancar itu loh awakmu gak kiri ngono iku, gak ngakali. Ayo, kepingin bukti? Lek lancar, omamu itu tingkat 7. Gak karep ngakali nyuruh anak buahmu. Saya Itu nggak memikirkan harta rumah yang di. gombal. Buat guru. Yang penting anak buah saya bisa masuk surga semua. Lah iya saya tanya, surga itu tinggalane mbah apa pek Gusti apa? Tinggalane mbah sing diwarisno nang Anda. Anda dapat jatah berapa kapling? Manusia Loh, enggak jawaban sik. sebelum ada di dunia, di alam kandungan, di alam dunia, di alam kubur, di alam barzah, di alam Ya. akhirat. Gak bisa, Pak. Orang itu ujuk-ujuk bisa masuk surga, itu ada prosesnya. Ngerti? Makanya ono ustaz ono kiai sing dalane bener. Memang semua berproses. Ngono lho. Ada prosesnya. Justru itu ono saringan. Iki kelakuane bener, iki enggak. Gitu loh. Ya semua berproses, arek sing baru ngaji ae ro kok. Saiki yang saya tanya, Anda berani memastikan lek nuruti mbok-mbajing mbok enggak mlebu surga. Surga itu hak prerogatif Allah apa tinggalane mbah sing diwenehno ke Anda. Saya tanya, lek Anda punya hak prerogatif untuk menentukan surga neraka, aku pesen sak kapling. Kok Anda berani ngomong seperti itu? Wong saya enggak yakin kiai sing suci enggak yakin masuk surga. Kok Anda berani menentukan setor duit masuk surga? Apa surga bisa dibeli kayak kaplingan tanah? Saya tanya itu, apalagi ngambilnya dari uang haram. Surga itu bukan tempat orang muslim yang berbuat benar. Ngerti wis itu Maling, besok. Enggak. Rampok itu bisa masuk surga. Jawab pertanyaan saya. Anda mendoktrin bahwa lek setor uang bumbajing bukan masuk surga. Surga itu hak prerogatif Allah apa enggak sih? Ya, Kok Anda berani mengatakan seperti itu? Wani janjeni mlebu surga. jalan menuju surga 1000 jalan. Loh, enggak jawab itu aja dulu, sampai enggak usah muter-muter. Lek Eka, ya Elias liyane bisa didoktrin. Saya cuma tanya satu itu. Surga neraka itu juga ciptaannya Allah. Yang punya hak menentukan itu Allah. Lah kok Anda berani menentukan delek duit lebokno aku kok mlebu surga? Jawab pertanyaan saya dulu. Lek panjene wali. Orang yang sudah Wis aja muter-muter, jawab itu aja dulu. anak buah saya. Ayo jawab. Ojo muter-muter. Surga itu. Saya gak muter-muter, Pak. Loh enggak, makanya Ini jawab. kenyataan yang saya lakukan.
Kaya tau ndelok surga neraka. Lek Anda pernah ngomong minum air neraka sak gelas. Saya percaya yakin. Tapi besok dengan kelakuan seperti walaupun itu hak Gusti Allah. Sekarang jawab surga itu. Anak buah sampai janjani masuk surga asalkan terima setor uang target. Surga itu hak daripada Gusti Allah apa sampean? Apa tinggalane mbah-mbah? Jawab pertanyaan saya. Aku goblok nang agama gak ngerti. Ya jelas Pak, kalau surga itu ya yang buat Gusti Allah. Kenapa berani menjanjikan? Loh, jalan menuju surga. Loh, enggak itu menjanjikan. Kok ojo muter-muter ngomong ke saya. Ojo muter-muter. Anda pinter tapi sik ngisorku. Aku rodok sombong. Anda ke rumah enggak berani ngomong soal itu nang aku. Ngomong nang ini. Apa? Dicilikno? Wah, ngadepi iki gak dicilikno. Wis sepeda iku urusane saiki iki lho aku takoki kudu. Lek aku sing digo donya aku digawa dijaluki wis jarno sik. Wis saya tanya. Kok jalan menuju ke surga kiai ustaz kabeh duduhi. Tapi lek menjanjikan melek hadapi saya. Sampeyan tuh masih muda, separuh umur saya. Mbok yo nyambut gawe sing bener. Lek sampean buat susah orang tua, buat susah pengikut-pengikut sampean. Bener enggak iku? Aku iki gak salah, Pak. Oh ya kabeh jawabane ngono enggak salah. Rokokan sik. Ayo ngomong ambek rokokan kok tak tukokno. Mas yo melarat iso lek nukokno rokok awakmu aku. Ayo. Aku kepingin kenapa nomorku diblokir. Ayo. Ngomong dari hati ke hati, debat bener enggak? Bukan soal agama, logikae. Aku gak nyebut jeneng, kenapa begitu? Buat apa hubungan sama apa? Lah aku hubungan, lah kawakmu itu nggak susah, aku kok nggak susah nih anakku kok. Lek kon merasa nggak bersalah di Islam itu silaturahmi tetap terus. Lek gak salah kenapa nomorku kok blokir? Ayo. Sing kok jak omong itu duduk arek tas melebu sing kesana. Hah? Ayo ngomong no, coba kamu ngomong. Hah? Wali. Sama muslim loh? Iya. Ngerti hukum? Ya tahu. Iya. Bisa baca kitab? Ayo. Alhamdulillah yang dulu. Tasawuf tentang bab kewalian tentang orang yang munafik ya. Imam Ghazali. Iya. Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Yang baca itu. Munafik ya. Baru sakit mas Arab nih. Kok munafik. Wah. Gimana puasanya tambah banyak kok. Lu tambah banyak. Akeh nyesatno. Ini diret. Digawe ilmu, gawe ilmu. Hah? Mari lu didoktrin dia tambah akeh lah. Tapi nyedek wong tuane ku lho malah dosa. Ndek ndi ilmune ngono iku? Gimana? Coba. Di mana ilmunya seperti itu tuh di mana? Buka nuranimu. Sekarang aku yang tanya, guys, aku yang tanya. Iki lho sing pernah kok akali, ini lho yang pernah diakali. Aku yang tanya. Di mana irsyadmu? Ayo. Di mana irsyadmu? Katanya kamu disuapin Nabi pada saat kamu di dalam kandungan. Kamu cerita sendiri. Iya apa enggak? Gak ada. Wah, pinter aja. Demi Allah enggak ada. Wani sumpah. Ayo, demi Allah enggak ada. Ayo. Demi Allah enggak, kamu enggak pernah mengucap Munafik. seperti itu. Asfali minan nar. Bukan di surga, di neraka. Jelas tuh surga kalau saya. Saya gak tahu. Disuapi Nabi. Ngakali wong itu juga masih masuk surga ya ono kitabe ya itu ya. Dudu ono aku tak ngaji. Loh, Kasih sekarang- tahu saya tak ngaji. Sekarang Kamu. Mas, coba kamu berani enggak bilang demi Allah kalau kamu enggak pernah cerita seperti itu? Ayo bilang demi Allah, aku enggak pernah cerita seperti itu. Anda itu Itu aja masih sudah. muda.
Emane rek kadang-kadang dadi pengemis. Hah? Penipu. Loh, gak ngono. Balekno kita buah. Saksi ini itu loh aku. Saksinya saya sing ditagih wong. Emane rek dadi mudah-mudahan kadang-kadang. Kamu tahu tangisi arek yatim sing uangnya kamu makan. Opo itu sing diperintahno Allah sampai kamu berani menjanjikan surga. Itu loh Mataram itu loh, Lombok. Itu hanya anak yatim nangis gak ditunggu orang tuanya. Dia dimasukkan pondok. Ya. Dengan uang itu orang-orang yang masih punya nurani, beriman kepada Allah, dia berusaha dagang. Aku tak ngaji kalau memang enggak ono dosane mlebu ke kantongmu jadi halal. Loh, lagi aku tak ngaji saiki. Aku dudu ono. Wis ayate ngomong ono Gus sing pinter. Ono ustaz duduno ayate. Lek Gus ustaz benerno, aku tak melok ngaji nang kono. Saya tak ngaji ke situ. Gak mek rokokan jedal-jedul ngombe kopi, ngakali ngongkon anak buahe ngakali. Padahal kamu ke rumahku tak ajeni kayak menungso. Aku dikene abi halal. Ini loh korban sepeda tinggal satu, sekolah diambil diberi juragane. Gak iso lah dia beli sepeda sampai nyiksa orang lain. Oh duit dhek lho ya akeh, ngapusi wong iki. Mak teko ngakali uang teko anak buahe kok duit dhek lho ya akeh. Lah iya. Lah apa sih sepedaku sama jebuk? Iki lho aja aku ngomong ojo ngakali ini anak-anak kecil ini. Lah apa sama jebuk iku lek aku loro. Ayo dadi Krisna, mumpung ana wong sakti-sakti. Dadi yo Krisna. Aja mek tolat-tolet tok. Saya ngajeni waktu Anda masih jadi manusia. Waktu jadi manusia. Datang ke rumah sasi jadi manusia. Ingat yo, dalam tanda kutip. Tapi setelah membuat susah makan hartanya anak yatim, makanya orang mau ibadah umroh, menghubungi istri orang suruh cari uang. Apakah itu masih disebut manusia? Oh, ojo sih. Ayo debat ambek aku. Nggak ada untungnya. Oh, nggak ada untungnya. Makanya nggak pernah bener. Nggak ada untungnya. Saya sih rugi sebetulnya kenal kamu. Coba kok kamu nggak keluyuran di omah nggak kenal. Ini nggak. Ayo. Sik tunuk-tunuk ya. Hutang kamu tak sampai tak silino di FIF. Ingat nggak? Itu jalan benar sih tak bantu karena butuh uang. Saya anggap Anda masih manusia. Tapi setelah ini apakah masih tetap sebagai manusia? Sing ajarani seperti itu. Jawaban surga koyok punya yang janjikan. Uang halal haram masuk jadi halal. Membuat murid-murid itu keluyuran beru-beru wong, membuat susah orang lain. Apa itu sih Mas? Opo memang agamamu terlalu jero? Ojo toleh, ayo jawaban. Ojo kesusu pulang. Lah apa sih gak gelem melek iku? Korek Pak. Nih, Apa sih gak gelem melek iku? Ngantuk. ngantuk salsamu. Ngantuk. Ayo jangan kenapa selama ini nggak mau ngomong sama saya? Lek nang omah. Sik panggil aku mau. Ngantuk Pak. Enggak kok, enggak neng aku mau. Lebaran saya ke sana sama anakmu. Ya apa? Lebaran saya ke sana. Ah, gombal. Sekarang kamu di mana? Tak tanya. Ayo, sekarang kamu di mana? Ngaku. Gresik. Gresik. Gresik opo kerja opo? Nguras laut tak Gresik. Hah? Kamu sik tak tanya lek kamu wali ya. Waktu si Eka menghadapi masalah dengan As, kamu katanya yang akan menghadapi. Kamu doktrin anak-anak bahwa kamu akan lolos enggak mungkin. Kamu katanya ngurus ke Polda, tanya lek gak saya sih menghadapi karena sayang anak. Sampaikan masuk penjara itu. Yes. Kamu katanya punya usaha emas di Banyuwangi, ingat ngomong sama saya. Hah?
Lek wali kamu punya usaha itu loh. Lah kenapa kamu nyuruh anak-anak untuk bajing? Hah? Enggak bajing itu. Loh, enggak bajing nakali, itu bajing itu jenenge. Sik jawab. Kalau ambil barang enggak bayar. Apa itu? Enggak bajing itu ya. Itu jemput rezeki namanya ya. Ambil rezeki. Ngambil rezeki itu ya. Kuwi iki ajaran ini sing rusak. Walaupun iku beratus-ratus anak menangis, anak yatim di kono. Coba dengarkan. Ratusan anak menangis. Anak yatim loh itu. Loh, enggak, sampean dengar enggak saya ngomong? Anak yatim itu. Anak yatim yang sama Kanjeng Nabi dilus-lus kepalanya. Itu jatah makan, jatah pendidikan mereka. Di bajing itu bukan bajing, itu namanya rezeki. Jawab itu, jawab. Ilmune sampean sebagai wali kan tinggi ya, jawab. Kanjeng Nabi itu kekasih Allah, itu ngelus-ngelus anak yatim kepala. Bahkan disunahno nang ngene umate. Lah kok jatah makan, jatah pendidikan mereka kamu ambil. Jawab. Pandangan saya, enggak di hati ki isine opo ya? Di hatimu itu isine opo? Saya sing diparani ya, sing diparani opo? Dia sing pengurus itu datang ke saya nyeritakan, aku manusia sing bejat, imanku tipis, itu sing meneteskan air mata. Saya bayangno. Anak yatim makan kurang pendidikan itu. Loh aja gini, buka nuranimu. Kalau kamu wali punya ilmu sing tinggi, jelasno saya. Pura-pura ngantuk ini. Iya seperti ini. Pura-pura ngantuk nih Gus. Gitu loh. Aku nggak manggil kamu. Aku manggil Gus Idris. Ini bikin ngambil Gus. Kalau saya nggak pernah ngambil Gus. Aku nggak manggil kamu, aku manggil Gus Idris. Masih saya rusak, tapi si ono titik nurani saya. Uang untuk ibadah umroh as. Ini mau untuk ibadah umroh no takmir masjid. Sementara diputar di dagangan itu kok bajing coba. Nang di nuranimu. Jawaban kalau kamu wali. Ini orang ini habis dipecat di PHK punya uang 7 juta maunya usaha untuk makan. Kon ngangkat ngongkon anak buahmu untuk ngakali. Opo ini sing diarani jemput rezeki? Opo kurang apik saya? Kamu ingat di kosamu, gurumu ngomong iki lo halus garapen. Iku wis masuk ke telinga saya. Sejak itu saya curiga. Gila, istri saya, kamu tahu kan sering buka statusku ndek. Jam piro saya keliling di sana, malam pun waktunya orang istirahat saya keliling. Hasil untuk istri saya, untuk anak saya. Kok kamu minta uang 5 juta? Loh, Cok, alasan ngantuk. Nggak ngantuk itu, nggak ngantuk. Ayo jawaban itu. Mau ngombe kopi ini kopi pahit kok, gak doyan kopi manis kok. Lek kamu wali, kamu mesti tahu saya didatangi orang gegeran. Nanaki. Kenapa lek ambek aku gak gelem ngomong, gak mau ngomong, gak ono gunane gitu. Gak ono gunane sebabnya awakmu bajing ngongkon. Ilmumu itu ilmu kon sik ileren aku wis bajingan tapi bajingku gak koyok kon. Di Wonokromo bajingmu gak koyok kon, gak bajing wong menderita ini. Saya kepingin bajing, koruptor itu loh melabonono ilmumu, bajingan itu gak bajing wong sing keadaan susah, orang yatim, jatah orang yatim. Ojo toleh, ngomong. Gak bisa ngomong lek ambek aku. Gak bisa ngomong.
Ojo arek sing baru-baru kemarin itu sing diakali. Hah? Islam. Kristen baru masuk Islam. Akali sehingga pandangan mereka terhadap Islam ya apa? Tidak nonton kok ibu bareng. Ya Ayo. kan kamu jauhkan dari ibunya kan? Sampai akhirnya ibunya meninggal kan? Ya enggak usah gitu melek aku tahu sama kamu pura-pura tidur. Ini lek ngambil uang lek tak gegeri, suruh ninggalkan saya. Kamu suruh ikut Eka, iya enggak? Iya enggak? Kalau hitungan sama sampean ruwet. Lho jeru. Oh ngono. Gitu. Terus kalau sama aku gimana? Enak yo, sebabnya goblok-goblok iku. Gimana kalau sama Pak Budi ruwet kalau sama aku enak gimana? Lek kon nambe aku, gak kira kon sakmene iku lek soal bajing, ilmumu iki aku sing ngadepi wong ping tak kok bojoku. Ngadepi wong sing kelakuane kaya kon iki ping 3 kon. Sekarang gimana Si aku tak ngomong karo. Aku tak tanya kalau enak sama aku coba aku tak tanya. Coba aku sih nanya. Sekarang kalau kamu makan uangnya anak yatim, uangnya orang mau umroh gimana? Coba gimana? Gimana? Katanya enak aku yang ngomong. Sekarang gimana wes ngomong wes? Jawaban aku. Bajing itu yang delok sasarane. Jawaban aku. Ngono lho. Belajaran di aku lek bajing tapi gak bajing wong sing soro-soro. Koruptor itu lho. Lebonono ilmumu. Lici, awakmu tuh pemikirannya lici. Udah jawaban aku aja wes. Agit. Loh. Lah kenapa nggak dijawab? Loh katanya enak aku. Ya wis aku jawaban wes. Oke. Loh katanya sampai no Ali Irsyad. Kenapa tak WA gak dijawab, akhirnya kamu nyuruh Eka suruh jawab. Gak wani ya menghadapi saya. Masih awakmu gede lek aku gak mundur. Lek wis menimpa anak cucu saya. Lho. Kan nganti ngorek-ngarik anakku. Delok dhewe. Masih anak buahmu cari akeh. Kon diajeni koyo menungso gak kena. Gak apa-apa, gak ngerti bahasa Indonesia. Wong pintere meng ngakali, mosok iso nggih bahasa Indonesia. Ayo. Kamu nak datang di rumah tak ajeni koyo menungso, tapi kelakuanmu ngalang-alangi dajal. Ngedu rumah tanggaku, ngedu aku karo wong. Atau emang kamu memang anak buahnya dajal? Lek kamu jantan, delek wong bajingo dhewe, bajingen dhewe gak usah pakai tangan orang lain. Emangnya Itu jantan itu. Emangnya enak nyuruh anak buah? Iya. Kamu bersih aku ngadepi orang itu ketiga kamu kayak iki. Iya, enak nyuruh anak buah itu enak. Oh enak. Oh, pancene bajingan kamu itu. Jadi kamu bersih yo. Bersih ya. Iya. Tapi dengar yo. Suatu saat anakku masuk penjara, kamu pun harus masuk penjara, ngerti? Kamu tak set. Aku gak ngancam. Khairi pun tak jar. Deloken mataku iki lho. Lek wis menyangkut anak putuku, karek delok ae. Gitu. Begitu anakku masuk penjara, kamu pun juga masuk penjara, Khairi pun masuk penjara. Aku gak peduli. Kon gak naragane wong no tak tundeki saiki kon, gak naragane wong. Ya delok motoku iki lho. Lek kon memang jantan laki-laki, delok motoku. Tila-tila kok kebun. Sabar, Pak. Sabar. Menghadapi orang macam Anda itu enggak perlu sabar. Karena Anda bajingan. Saya tahu watak-watake bajingan. Sabar opo? Hah? Wani kamu menghadapi koyo orangnya as. Ngomong nanti saya menghadapi. Menghadapi yang bagaimana? Hah? Kamu sendiri yang bilang. Wani akan menghadapi ngurus di Polda. Nanti saya yang telepon. Kamu kan bilang gitu kan? Usaha apa di Polda ngurus di Polda itu? Penambangan kapur iku nang Gresik itu. Iya.
Lah wong uripmu ngakali wong kok duwe penan. Arep duwe perusahaan ngurusi nang Polda nang anu, tetek bengek. Aja tolak-tolak jawaben. Ngomong ambek aku gak berguna. Gak berguna menyen gak iso omong. Dah, sampean pulang ae. Lho ya awakmu sing boleh. Lah apa kok ngusir aku? Lah wong aku di omah dhewe. Awakmu iku kos mencelok kono mencelok kene. Untung biyen tak kei nggon gak manggon di omahku. Manggon di omahku kok sida mbok dadi apa awakmu? Kok mulai ngusir awakmu iku ngusir. Ngusir aku iku awakmu itu posisine dadi apa? Aku takok. Aku majikan apa? Majikan anak-anak majikan taek ah. Babang ini ki gak perlu dialusi. Jarno. Cek ro lek aku kasar aku selama ini ketok alus. Karepe digarap tapi nggarap aku ruwet. Lah wong bajingan kok nggarap ruwet, ya nggarap ruwet. Muslihatmu iku aku seru. Banyak bajingan-bajingan saiki ku sing licik kaya awakmu itu. Rungokno kupingmu. Ayo tokno dalilmu. Percuma, Pak. Percuma apa pancene dalilmu iku kon dalil gawe buku dhewe. Lek ngakali wong bajing masih mlebu ndek konmu. Itu tadi loh. Gus itu tadi loh ngomong apa? Gusmu ini diceluk Gus. Gus Idris kok ya. Oh, maca Al-Qur'an gak iso koniling. Enggak aku. Wis aku ngomong saiki. Gus Idris tadi loh ngomong apa? Gus Idris tadi loh ngomong apa? Wayahe magrib aku eling teko ndek omah. Sempene sembayang bejigang rokokan. Hah? Ngono iku ta wali sampai isak. Tak delok kelakuanmu ndek omah. Aku iku wis apal. Masih aku sembayang bolong-bolong iku aku, tapi gak tau ngakali kaya kelakuanmu ngono iku. Udah, Pak, pulang, Pak. Lho kon sing mulya. Kon di omah sih. Panjang. Panjen apa wong kon diusir dulur-dulurmu kok. Kon kan diusir dulur-dulurmu iki lho nang panjen. Kalau kamu panjen sama om panjen. Iki lho nang panjen iki lho. Ada orang panjen. Iki lho kenal ya. Lho. Mas. Apike? Ini loh. Kok ini diusir dulur-dulurmu. Ini loh orang panjen. Lihat, Loh, ini loh. ini loh. Kamu kenal dengan dia. Ngomong ngusir mulih. Lah kon dhewe keadaanmu mbadhek kae ngakali wong kok. Kamu dulu. Saman delok aku. Ayo. Saman kenal aku. Kayak tahu aku. Kau tahu roh. Saman pingin alus aku pingin kasar. Ayo. Aku gak tahu kasar. Saman pingin alus aku pingin kasar tak takoki ping 3. Saiki ping 2. Saman pingin alus aku pingin kasar. Aku gak tahu kasar. Tak jawab ping 3. Saman pingin alus aku pingin kasar. Halus. Pingin halus. Lek pingin halus. Sukmone saman nek kene mene saman rini. Nah, betul. Ndelok saman pingin kasar. Saman ngerti kan keluarga besarku. Ngerti kan? Lek saman pingin kasar, beda meneh urusane. Paham saman? Delokon aku. Paham saman? Hah? Untuk aku ya. Tahu pedok? Aku ngerti namanya sopo. Enggak usah tanya. Perjanjian, Sukmane saman tahan sini, besok saman ke sini untuk ngambil. Paham? Hari Minggu aja. Gak, ini gak apa-apa. Paham? Apa jarian gue. Kalau sampean melanggar janjinya sampean, yang tadinya udah bilang halus tapi minta kasar. Islam itu ya, asal sampean tahu kalau memang sampean Islam wali kan. Aku gak ada salah ambil sampean, Mas. Sampean menyalahi saudara seiman, ya saudara seiman. Sampean menyalahi juga saya. Paham? Delok aku. Kok ruwet itu? Delok aku. Kok ruwet itu mana? Delok aku. Paham aku kok. Hah? Pingin halus kan? Wes, udah pingin halus. Tobat. Paham? Selagi iso diingatkan, ingatkan. Selagi bisa ditegur dengan hati, tegur dengan hati. Kalau nggak bisa dengan tangan. Cukup ono butuh aku ya. Sampean sopo aku nyukupi sampean? Hah? Lah sampean kadang-kadang ngalang-halangi aku. Ngedang-halang-halangi.
Sampean menghalang-halangi rezeki anak yatim. Paham sampean? Janji. Sukmone sampean di sini, besok sampean ke sini ngambil. Enggak ada kata lain. Ome sopo? Sampean enggak ke sini, berarti sampean minta kasar berarti. Aku gak tahu ngasah kok. Enggak tahu kasar. Lambene sampean sing kasar. Wis itu aja. Tak cekel omongannya sampean pengen halus. Gak Mas, gak. Tak cekel omongannya sampean pengen halus. Paham? Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alah, seorang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tuh enggak masuk bismillah. Naudzubillah min dzalik. Masuk wong aku bakal njogo rezeki kok. Halus, tak cekel ya. Ngongkon anakku meneh. Saya pegang kata-kata sampean urusan dengan cara halus. Dengan cara kasar, sampean minta ngomong dengan cara kasar tak turuti. Insya Allah tak turuti dengan cara kasar. Ngancam bener. Saya nggak ngancam. Sampean bilang halus, oke, halus. Sukmo di sini, sampean besok ke sini, ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik. Selesaikan urusan, sampean tobat nasuha. Paham? Mumpung nafas itu ini loh. Sebelum nafas ini di sini, Temen kok nguruk aku. ya. Sebelum nafas ini di sini, paham sampean? Sebelum nafas di sini, Kasihan. sampean masih diberikan kesempatan tobat sampean. Paham? Jadi tahan Sukmono itu nanti merusak Islam. Jadi tahan. Saya pegang kata-kata sampean. Cukup di sini. Assalamualaikum. Jadi tahan semuanya. Ini merusak nanti kayak cuma. Jadi tahan biayai. Nah, aku wali juga gak tahu kasar tapi ngakali. Di mana wali kasar? Gak ada. Oh iya. Lek wali asli gak ono sing kasar, tapi lek wali kaya koni iku ngakali iku. Diomongno dalile ndi gak iso jawab. Yo kitab apa kitab karang aku paling yo ngono. Cuma Pak dalil ambek sampean. Alah ya aku percuma ambek wong kon iku dudu levelku kon iku. Temen. Makanya kon gak wani ngomong di aku. Ayo. Di aku apa gak dia no? Dibaca tak di aku? Iki. Di aku sampean waca gak? Di aku sampean waca gak? Sampean wong ini kok sampean nak menungso tak sampean. Aku terus sing ndesung kajian, si paling gak sing ngergani Anake awakmu. duwe anak yatim itu Ngergani nek awakmu badhe. sing ngergani. Aku mbok waca gak? Lah sampean ngerti enggak omonganku di WA itu? Kon lek pancene wali. Ngerti enggak WA aku di awakmu itu? Nah, lah ngerti kena opo kok anakku mbok nyakali meneh, Anakku mbok nyakali 2 juta meneh iku dhuwitku mbok kene khoiri ta. Iya. Apa mlebu sakmu dhewe? Ambil rezeki. Waduh gampang mulai ngomong ambil rezeki. Aku kok lek jeker-jeker sing tak canda elek lho ya. Ambil rezeki matamu wis ah. Hah? Ngakali duit yatim iki ngakali ku ngambil rezeki ya. Wis elek wis Kon gak wani ngomong di aku karena gak punya dalil-dalil ini ruwet. Ngomong. Sampean ruwet. Ya kon sing ruwet. Aku iku gak pernah nyambut gawe, gak pernah ngakali wong. Gak ruwet lek awakmu ngakali ku sing jenenge ruwet. Aku tuh loh kalau hutang itu yang bayar. Bayar. Lek awakmu wali ngerti hukum uang 1 rupiah pun besok ditagih. Sing ruwet iku kon. Lah kok ngeruwet. Kon ro dhewe ya. Kon butuh duit. Aku saiki budal oleh duit. Lek gak dipercaya gak mungkin. Lek kon gak kira dipercaya. Iso kon ngakali ngongkon anak buahmu. Ngono ngondo ruwet. Ayo tokno. Ngomong sing ruwet iku awakmu apa aku? Aku lagi ada duit pengen itu loh Pak. Menetek kok. Iya karena ngakali. Karena ngakali anak buahmu. Saiki balekno sih duit iki teleponen. Tak api. Ayo. Wah cangkemmu mek ngomong tok. Cangkemmu iku mek ngomong tok. Telepon oleh duit. Gak on, gak playon-playon. Kalau nggak suruh lagi sih, iya enggak? Gak ngongkon anak buahe ngakali wong lek awakmu telepon. Iya, kan nggak suruh lagi. Gayamu koyo pejabat ae. Iya. Hei, Di. Gayamu iku koyo pejabat. Ngangkat telepon sapa sing ngekeki?
Lek kon wali ku jujur harus ndonga ngene gak butuh donya tak kandhani. Kaya pejabat telepon ngangkat telepon oleh duit. Iya, Pak. Alah, lapor tapi kon kok ngongkon anak buahmu ngakali. Aku takok saiki. Mbading. Ayo, jawab niku. Kenapa mek tola-tole kaya kebo ae kon niku? Gak bajing iku, Pak. Oh, gak bajing iku lek kitabmu iku. Penipu ya, nggak baca tapi menipu ya. Iku kitabe dajal iku lek ngono gak bajing iku. Makane awal tak takoki Tuhanmu ambek Tuhanku padha enggak? Padha, Pak. Tapi kena opo kon lek ngaku Tuhanku kelakuanmu kaya ngono? Takokno kiai ustaz sing bener ngakali wong bajing wong anak yatim gak bajing iku. Ayo. Wali model opo kon? Kan ditanya itu tadi itu loh. Kon diarani wali murid kok duwe anak. Tadi itu loh. Makan anaknya wong yatim, anak yatim tadi itu loh. Sama orang umrah tadi itu loh. Itu dosa enggak? Katakan itu dosa enggak? Aku udah goblok. Aku udah sering ngaji ke kamu. Sekarang aku tanya, itu loh, makan anaknya uang anak yatim sama makan uangnya orang yang mau berangkat umroh sama makan uangnya orang yang habis di PHK itu dosa apa enggak? Oh enggak, itu sing goblok aku awakmu sih. Iki sing goblok aku. Kon niku biyen ngaji ndek endi sih? Nang Alas Purwo kono ambek jin-jin niku bae. Iya. Iya. Itu sing bodoh tuh aku apa kamu? Lah kon ngaku wali nang kene gak erut, dijukuk nang kene gak erut tolat-tole kaya kebo kok. Sekarang gimana? Sabar. Kamu tadi bilangnya enggak itu loh, ndaknya dari mana? Ndaknya itu dari mana? Sekarang dalilnya dari mana? Anak yatim sudah diginariskan. Jenazah apa? Itu sing kuasa. Terus. Jadi hidupnya makanya sudah ada. Oh gitu. Oh ngono lah kena apa Kanjeng Nabi? Kamu ambil terus gimana? Terus ya apa? Uangnya tuh kamu ambil terus gimana? Jatahnya makan kamu ambil terus gimana? Kelebihannya anak yatim. Kelebihan. Lah iya. Pokok kon poso kone sing gak ada duwike. Jatahnya anak yatim kamu ambil. Seandainya dia mau makan jatahnya kamu ambil. Terus dia makan apa? Aku tanya. Jatahnya anak yatim ada sendiri. Loh, iya. Jatahnya kamu ambil. Kamu tuh enggak ngerti agama. Jadi sing bodoh aku apa kamu? Enggak iki koyo gak ngerti agama iki. Nang biyen ngajine ndek Alas Purwo ndek jin-jin iku paling. Sing ngaji tuh. Saiki aku takok, wong sing arep umroh kok jupuk duwike. Apa kon sing umrohno wong umroh sendakem ngene tekan kono? Ya lek awakmu jare sakti wali. Katanya tahu bojone Mekah. Wali kok yo ngakali ngaku wali. Katanya kamu tahu Aduh, bojone pulang, Pak. Lah apa kon sing mule? Kon sing tak tau ndung nang kene. Pulang, Pak. Kok pulang? Melek natap aku gak wani kok ngusir. Nang kene iku ngajiku ndek Gus ndek ustaz sing bener. Ndek Yai sing bener. Nyai sing bener gak koyo kon. Warine wali tapi ngajari wong di jalan gak bener. Wong ketas mlebu Islam lho. Sik durung ngerti pondasine agama durung kuat kok sasarno. Kon ngelek-ngelek Islam. Makane ambek ustaz iki mongkon dia handam. Kenapa kamu gak berani melek? Ruwet sing ruwet iku awakmu. Ruwet iku awakmu. Ambek kok iri. Saya gak pernah ngurut orang. Hah? Oh, jadi kelakuan ngene gak ngurut kelawan iki donya kuali iki tanda-tandane kiamat yo ono menungso kaya ngene iki. Iga, aku tak tanya. Kamu tuh anak buah Dajjal. Iya. Hah? Tapi kelakuanmu kok kaya Dajjal. Enggak. Bajing arek yatim bajingan itu duduk kelakuane Dajjal lah. Nyesatno agama Islam sing tas mlebu. Kristen mlebu Islam. Iku duduk Dajjal lah. Kabeh cek mungsuhi Islam, ngono to Islam. Kon duwe jamaah, kudune nuntun nang arah sing bener. Ayo kon jare iki ya, kon wali ku nduk kiai lho. Ruwet apa? Ayo ruwet apa? Wah, aku gak yakin kok nek kon poso, kok sembahyang Jumatan gak tau kok ngaku wae. Barno cek iki lek gak dumbang ngono iki. Cek nang kene jak ditahan sukmane. Gak ngono terus ngerusi donya iki.
enggak iso ngomong mingkem, jarine ruwet alasane. Dalil-dalil apa sing digawe iku? Iku dalile dajal yang digawe iku. Kemana punya dajal lah? Iya, ketok. Waduh. Bukan kenapa kamu makan anaknya orang yatim, anak yatim. Kalau bukan kenapa kamu nyewa uang menipu orang? Gak batin. Kenapa kamu cuci otak anakku? Kok nyesatno wong piro? Kenapa kamu cuci otak anakku? Kenapa wes? Kenapa? Ayo. Kenapa? Di. Kenapa di? Kok nyesatno wong piro kon pisan? Kenapa? Kon bajing anak buahmu ki nyesatno wong piro kon? Kenapa? Ayo. Kenapa kamu cuci otak anakku? Kok apa cangkemmu iku cangkem dajal Kenapa kon kamu iku? cuci otak anakku? Kenapa? Pulang Pak. Pulang apa dajal pulang ya pulang dhewe nang neraka kono dajal. Wah. Cangkemmu iki gak kena dipercaya wali apa kon niku? Wali murid. Nyesatno wong. Wali murid yo dia anak gak dia anak. Rabi ya kon mbok payu mbok gak lakonmu koyo ngono. Pacare dokter, Pak. Dokter apa dokter? Kok ngomong ndek aku? Dokter saraf kok. Gedhe sing sarap, kon lek gak duwe tak gawa nang ngene dokter jiwa. Kon niku wis kelainan jiwa kon ngono iku. Rungokno kupingmu. Iya ngene iku iki wis wah gak kira kon. Gak iso mikir, menyane kelakone dajal kok. Nyesatno kok meneh sing kan botak apa? mbok kon yo sadar apa kon niku menungso. Aku dhewe durung karuan apik tapi kelaku aku gak koyo kelakuanmu ngongkon bajing duwe arek yatim. Melek opo melek ngombe kopi pahit kok. Apa? Delok apa? Kon dilebokno kene, sukmamu dilebokno kene. Delok. Dilebokne kene ya? Oh, kon Sukmamu dilebokne kene ya? Tak jupukno botol. Kon niku ngerusak agama Islam, ngerusak wong luar. Nek dilebokno kene iki ngerusak iki. Iki dajal iki dilangi siji ngilangi anak buah dajal siji. Lebetaken ngalam Kiai. Cek dilebokno kon cek ero sorone wong sing kok gawe soro iki cek ero. Luwene arek yatim cek ero kon. Kok mangan duit yatim jemput rezeki opo? Kaya janjeno surga kaya surga iku tinggalane mbahmu ae. Monggo Kiai dilebetaken ngalam Kiai. Kesane ki ambek sana menit ki ambak Kiai. Kon dilebokno. Mas Nik wae. Gak usah mlayu kon di. Bapak tak sebute cek ero cek akeh sing sensor ya. Ruwet sing ruwet itu otakmu yang ruwet itu. Otaknya dajal tidak pernah terang. Tak koyo otaknya kiai. Pemikirannya kiai sing anu. Olah. Pulang Pak. Kon sing muli, kon niku sing muli yo. Pusing Pak. Gak pusing pancen utak ngakali, utak penipu. Ombe 10 ah. Tak ombe 10 kon. Lah cek mulai teko donya kene cek gak gawe kerusakan di donya. Iku ana 10 iku. Pulang Kon sing minggato. Delok aku gak wani. Ya Pak ini dilebetaken botol, tahan mawon iki. Tak tanemi ndek kuburan cek lumpuh kono cek gak gawe rusak donya. Jangan Pak, jangan. Jangan opo, wali kok wedi. Jangan tahu Pak, jangan tahu ya Pak. Oh jangan lombok iki Pak. Matamu gak ro aku di parani wong pira iku. Gara-gara kelakuanmu. Kon enak ndek pipis ngene ambek ngumpulno dhuwit. Gak Pak. Gak opo lek kon celanamu durung ganti rok ngadepi aku wani. Gak buka anuku. Gak ate alasan ruwet. Mbulek kon wis rambutmu dadi dawa rambute wong wedok. Jantan kalau mau berbuat lu berani tanggung jawab. Opo nebo dodo? Sopo lho. Pulang. Minggato kono kon. Sahur. Sahur iki gak poso kok sahur. Aku yakin gak poso. Wong kelakuane ngene kok. Jare gurune kan gak poso gak apa-apa, Pak. Iya. Gak poso gak jumatan gak anu gak apa-apa. Napa nyiksa raga? Wah, iki lho lapo nyiksa raga. Pancen kan anak buah dajal kok. Lah iya bener. Tapi kok nyiksa sak padha-padha.
Ngono ajaran yo. Ajaran sesat. Urip ayon. Mbuatimu iku sepanjane kisanan 99,9% itu dajal. Mek norane mut tok sakjane. Si enom sik ganteng mbok ya usaha sing halal. Muli apa-apa. Tapi penasaran deh. Gak wani ngadepi tolak-tolak ndelik, WA diblokir. Kelakuane wali ya ngono iku. Mari oleh dhuwit ndelik. Terus yang penting kan nggak kecekel, Pak. Kaya sakti-sakti yo. Tolak-tolak kok kebo ae kon niku. Menungso apa kebo kon niku? Menungso, Pak. Menungso. Tapi kok kelakuanmu gak kaya menungso? Aku takok. Kula sampeyan. Oh, sampe iya ngarani kabeh ngono. Gak. Oh, gak apa. Mau lho contone, cangkemmu ngomong. Apa nyiksa raga? Poso. Perintah Gusti Allah. Salat. Masih aku bolong-bolong aku sing nglakoni. Ayo jawaben. Kamu kan bilang antara Eka sama bapaknya tuh kayak ini, Nabi Ibrahim, iya enggak? Nabi Ibrahim ambil bapak. Iya enggak? Iya enggak? Iya Si enggak? berhala iku iki. Iya, sekarang aku tanya. Sekarang yang berhala itu siapa? Yang nyembah berhala itu siapa? Ayo. Sekarang aku tanya. Kalau nggak salah aku sama suamiku tuh nyembahnya ke Allah. Walaupun toh nggak lengkap sholatnya, tapi masih sholat, masih ingat Allah, masih takut makan anaknya anak yatim piatu, sama hartanya orang lain itu takut. Jangankan Makan opo? Lah aku nawani Jangan kon kan makan banyak. kok kenak. jangankan banyak sedikit aja loh kita itu takut makan anaknya harta yatim. Cangkemmu gak soropan ono. Kenapa kamu enggak? Kenapa? Monggo Yai dilebetaken man Yai. Surga neraka. Monggo, Yai, monggo. Wali kok wedi. Gak usah wedi awakmu Wali kok Kiai. wedi. Kecuali dajal sing wedi ambek kiai, ambek ustaz itu dajal. Tak kandhani. Lapo? Hei. Yai kok Wali kok wedi mbek Yai. Wayamu. Iku gurumu pisan iku. Aku takon. Wali lapo wedi mbek Yai? Ayo, jawaben. Lapo Wali wedi mbek Yai? Kamu poso ndak? Kalau puasa sahur. Loh, gak Lah puasa. lah wong jawabe lha kok nyiksa raga jare ya apa? Iku Yai. Aku tanya. Ojo pasakno sing ki salat sahur. Lah iya wis gak dilebokno lek gak ngono terus Monggo gawe Yai kerusakan. dilebetaken man Yai. Monggo Yai. Repetaken jan. Bener omongnya Mas iku mau. Lek sampai sesuk sampean gak rini, dijupuk aluse sampean sesuk gak mbok jupuk nyawa apa sukmamu wis sembuh. Dadi Pendhet yo mawon kok gak dicekak nggawe kerusakan iki. nggih Bu Yai, monggo Yai. Kula ditakep iki harimu. Wale arek gede dukun ganteng ya jane. Lho lha apa? Ayo. Ayo, Mas. Lapo nyedek aku ku lapo? Hei, Tinju dulang. kena dulang kene. Kita dulang kene. Wali tak dulang. Kok enak aku mangan dhewe po. Boleh. Kita kenawon pun mungkin nek perlu kula tanam itu kuburan kayak gak kerusakan malih. Wis. Ya, itu konten yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Memang membuat kita emosi, buat kita jengkel, ya pastilah ya. Ya memang bisa dibilang dia apa ya? Kalau kita melihat jika itu memang benar terjadi ya memang sungguh orang itu tega sekali. Bagi sampai ngaku sebagai wali. Ya naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang munafik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang munafik. Mari di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa untuk takut, betul-betul takut kepada Allah. Karena banyak cerita ya. Seperti kisahnya Yai Barseso itu yang dulunya itu luar biasa, wali bisa terbang, tapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi kayak kita yang amalan kita apa yang kita andalkan di hadapan Allah. Intinya seperti itu pemirsa.
yang awalnya ibadahnya luar biasa, kayak Kiai Barseso di zaman Nabi Musa alaihissalam, wafatnya dalam keadaan murtad. Mungkin di antara pemirsa ada yang pernah dengar ceritanya Kiai Barseso ya. Suatu saat nanti akan saya ceritakan panjang ceritanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya berhati-hati, kita tetap tawadhu, takut kepada Allah, dan doa, terus berdoa ya. Doa usilahul mukmin, teruslah berdoa karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin, supaya kita dijaga oleh Allah agar tidak terhindar dari sifat munafik. Tuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.